Ar-rabi'atu, kewajiban kita yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi kesulitan dan gangguan-gangguan di dalamnya, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Mesti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mesti ada gangguan-gangguan yang kita hadapi. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Artinya setiap orang beriman mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu terkadang dari hawa nafsu kita, malas menuntut ilmu, sudah sampai di majelis ilmu masih lebih senang ngobrol, masih lebih senang lihat WhatsApp, buka medsos, foto-foto. Ini semua hawa nafsu yang harus kita kalahkan. Begitu pula dari faktor luar, dari setan-setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, setan-setan itu dari dua golongan, bukan hanya dari kalangan jin, melainkan juga dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan kata-kata yang indah namun menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam surat Al-An'am ayat ke-34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh wahai Muhammad, telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, namun mereka bersabar atas pendustaan yang mereka terima dan penderitaan yang mereka dapatkan sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Maka perlu kita bersabar. Juga Allah ingatkan di surat Al-Insan ayat ke-24. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Artinya dalam berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah mesti ada ujian dan cobaan. Dan ulama menjelaskan sabar yang kita butuhkan dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, menghadapi musibah dan lain-lain. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi jangan berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kematian kita. Karena sabar itu ibadah. Kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya.